Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'd. Ini merupakan materi ke-10 untuk pelajaran nahwu dalam kelas online pemantapan ilmu nahwu pada kegiatan Pekan Bahasa Arab untuk santri kelas 10 MA Al-Madinah Nogosari Boyolali. Nah, sebelumnya telah kita bahas tentang fi'il mu'rab dan tanda-tandanya. Ya, fi'il mu'rab dan tanda-tandanya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang al-adawatun nasibah. Ya. Al-adawatun nasibah, amil nasab. Al-adawat artinya alat-alat, ya. Maksudnya lafaz-lafaz. An-nasibah yang menasabkan. Jadi ini pembahasan tentang huruf-huruf yang menjadikan fi'il mudhari' setelahnya dinasab. Apa itu nasab? Sebenarnya sudah pernah kita bahas, ya. Nah, kita ulang kembali. Nasab adalah perubahan akhir kata yang dikhususkan tandanya fathah dan apa-apa yang mengganti fathah. Ya, perubahan akhir kata yang dikhususkan tandanya fathah dan apa-apa yang mengganti fathah. Jadi nasab erat kaitannya dengan fathah. Contoh taliban. Ya, seorang murid, taliban. Akhir kata ini di fathah. Ya, baknya ini di fathah. Maka kita katakan bahwa lafaz ini dinasab. Ini dinasab, istilahnya mansub, ya, atau mansubun, yang aslinya talibun kemudian menjadi taliban, ya. Lafaz ini kita katakan dinasab karena huruf terakhirnya di fathah. Nah, di sini akan kita bahas fi'il, ya. Nah, fi'il mudhari' yang dinasab. Terkhusus pembahasan tentang apa saja huruf-huruf yang menjadikan sebuah fi'il mudhari' dinasab di fathah akhirnya, ya, gampangannya di fathah akhirnya. Nah, kalau kita lihat di sini semuanya ada 7 huruf, ya. Yang pertama huruf an. Arti an ini dia tidak mempunyai arti khusus, ya. Jadi terkadang tidak diterjemahkan. Contoh, ana uridu an adhaba. Ana, saya, uridu, ingin, an. Nah, ini tidak kita terjemahkan. Adhaba, pergi. Ya. Ana uridu an adhaba. Saya ingin pergi. Yang jadi pembahasan adhaba di sini, ya. Adhaba ini fi'il mudhari', aslinya adhabu, baknya di dhammah. Ya, tapi karena kemasukan an didahului oleh huruf an, maka huruf baknya di fathah, ya, di nasab atau mansubun tadi, ya, istilahnya. Adhabu menjadi adhaba, an adhaba. Jadi kalau kita katakan an adhabu salah, ya. Harus adhaba, harus di fathah baknya karena ada huruf an di depannya. Nah, huruf yang kedua lan. Lan artinya tidak akan. Tidak akan. Contoh, lan yanjahal kaslanu. Lan tidak akan yanjaha, lulus atau sukses, al kaslanu, orang yang pemalas, ya, orang yang malas. Orang yang malas tidak akan sukses atau lulus.
lan yanjaha. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, yanjaha ini ya, dia fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' yang dinasab dengan sebab lan ini. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang ada di akhir fi'il ini, itu huruf ha di sini. Aslinya yanjahu ya di dhammah, tapi karena kemasukan lan akhirnya di fathah ya, lan yanjaha. Yanjahu lan yanjaha. Jadi penjelasannya sama seperti yang sebelumnya. Huruf berikutnya idzan. Idzan artinya jika demikian atau kalau begitu ya. Nah, jika demikian ini kalimat yang baku ya, misalnya di dalam pelajaran atau penerjemahan. Sedangkan kalau begitu ini kalimatnya lebih luas ya, misalnya dalam ucapan dengan teman ya, obrolan dengan teman. Oke, kalau begitu. Contoh idzan tanjaha. Idzan kalau begitu tanjaha, engkau akan lulus atau sukses. Dan idzan ini digunakan sebagai jawabannya. Jadi sebelumnya ada kalimat, ada pernyataan ya. Misalnya sa'ajtahidu fi durusi ya, aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Maka kita jawab atau kita tanggapi idzan tanjaha. Idzan jika demikian atau kalau begitu tanjaha, engkau akan lulus ya, insyaallah. Juga penjelasannya sama seperti sebelumnya ya. Tanjaha ini fi'il mudhari' mansub, fi'il mudhari' yang dinasab dengan sebab idzan, dan tanda nasabnya adalah fathah pada huruf ha-nya ini. Jadi aslinya tanjahu, kemudian karena didahului oleh idzan menjadi tanjaha ya. Tanjahu idzan tanjaha. Nah, berikutnya huruf yang keempat kai. Kai artinya supaya atau agar ya, maknanya sama. Contoh kai tahsula. Kai tahsula, kai agar, tahsula engkau memperoleh ya, agar engkau mendapatkan. Nah, tahsula fi'il mudhari' mansub, fi'il mudhari' yang dinasab dengan sebab kai, dan tanda nasabnya fathah di akhirnya. Aslinya tahsulu, tapi karena kemasukan kai menjadi kai tahsula. Nah, huruf berikutnya lam kai ya. Lam kai ya, kita biasa sebut seperti itu, lam kai. Ini dalam pemakaiannya li ya, satu huruf. Artinya untuk atau supaya atau agar. Contoh jitu li ata'allama. Jitu aku datang li ata'allama untuk belajar. Jitu aku datang li ata'allama untuk belajar. Lam kainya ini ya, li satu huruf ya, li, kemudian ini ata'allama untuk belajar. Yang jadi pembahasan ata'allama ini ya, ini fi'il mudhari' mansub. Ata'allama adalah fi'il mudhari' yang dinasab dengan sebab lam kai ini, li, dengan sebab li satu huruf ya, lam kai. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Yang asalnya ata'allamu ditambah, tapi karena kemasukan lam kai akhirnya menjadi di fathah, li ata'allama. Yang berikutnya lamul juhud. Lamul juhud. Al-juhud artinya penentangan ya. Lam juhud ini juga satu huruf li ya, li saja seperti lam kai ini, tapi dia tidak mempunyai arti khusus. Lam juhud ini tidak mempunyai arti khusus, jadi tidak diterjemahkan. Contoh maka Allahu liyu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka ya, Allah tidak akan menyiksa mereka. Nah, jadi secara zahir sama ya, lamul juhud dengan lam kai ini sama-sama satu huruf li. Yang menjadi pembeda adalah lam juhud ini biasanya diawali dengan makana ya, dengan penafian makana atau lam yakun ya, dan yang semisalnya. Sedangkan lam kai tidak didahului dengan penafian yang seperti ini ya. Maka Allahu liyu'adzibahum,
yang menjadi pembahasan yu'adziba, ya. Yu'adziba ini fi'il mudhari' mansub, fi'il mudhari' yang dinasab dengan sebab li, ya, dengan sebab lam juhud ini, dan tanda nasabnya adalah fathah. Yu'adziba aslinya yu'adzibu, ya, yu'adzibu, tapi karena kemasukan li, ya, lam juhud, maka dia dinasab di fathah akhirnya. Yu'adzibu menjadi ini yu'adziba. Adapun hum ini beda, ya, kata yang berbeda, ini dhamir. Nah, ini merupakan isim. Di fi'il mudhari'nya hanya yu'adziba. Berikutnya hatta, artinya sehingga atau sampai. Contoh hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengar kalam Allah, Al-Qur'an, ya, sampai dia mendengar ucapan Allah. Yang jadi pembahasan yasma'a ini fi'il mudhari' mansub dengan hatta, dan tanda nasabnya adalah fathah di akhirnya. Aslinya yasma'u, tapi karena didahului oleh hatta menjadi hatta yasma'a, ya, menjadi di fathah akhirnya. Nah, ini sekilas tentang amil-amil nasab, ya. Dan sebenarnya tanda nasab itu tidak hanya fathah, ya. Fi'il mudhari' yang dinasab tidak selalu diakhiri dengan fathah, ya, tergantung dengan jenis-jenis fi'ilnya, ya, sesuai dengan jenis fi'il mudhari'nya sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, sebelumnya. Nah, ada yang tandanya fathah, ada yang membuang nun, ya. Kemudian ada juga yang fathah muqaddarah, ya, fathah yang tidak terlihat. Nah, kita lanjutkan. Tentang al-adawatul jazimah. Al-adawatul jazimah, amil-amil jazm, ya, amil-amil jazm. Ini juga masih terkait dengan fi'il mudhari'. Dan sudah berlalu penjelasan tentang jazm, ya. Kita ulangi kembali. Jazm adalah perubahan akhir kata yang dikhususkan tandanya sukun dan apa-apa yang mengganti sukun. Kalau nasab itu terkait dengan fathah, adapun jazm terkait dengan sukun. Sukun adalah tanda pokok, ya, untuk jazm. Contoh lam yaktub, dia belum menulis atau tidak menulis. Akhir kata yaktub ini disukun, ya, ba-nya disukun. Maka kita katakan bahwa lafaz ini dijazm. Kita katakan bahwa yaktub ini dijazm atau istilahnya majzum, ya, majzum. Nah, asalnya yaktubu, tapi karena kemasukan lam menjadi lam yaktub, ya, disukun ba-nya. Nah, lam inilah salah satu amil jazm, ya. Salah satu amil jazm, yaitu apa? Lafaz yang menjadikan fi'il mudhari' setelahnya di jazm atau disukun. Amil-amil jazm ini ada dua jenis. Yang pertama yang menjazmkan satu fi'il, ya, satu fi'il mudhari'. Berikutnya yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Nah, pembahasan pertama amil-amil yang menjazmkan satu fi'il. Nah, ada 6 huruf, ya. Yang pertama lam, artinya belum atau tidak. Contoh lam yalid, ya, seperti di surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, artinya dia tidak melahirkan, ya, lam yalid. Nah, ini yang menjadi pembahasan yalid, ini fi'il mudhari' yang majzum dijazm dengan sebab lam dan tanda jazmnya adalah sukun. Dia aslinya yalidu, huruf dalnya di dhammah, yalidu. Tapi karena kemasukan lam kemudian disukun, ya, lam yalid. Nah, berikutnya lamma. Lamma artinya belum. Contoh lamma ya'lam, dia belum mengetahui, ya. Ya'lam ini fi'il mudhari' yang dijazm dengan lamma dan tanda jazmnya adalah sukun, ya. Biasanya sama seperti sebelumnya. Jadi aslinya ya'lamu, ya, ya'lamu di dhammah mimnya, tapi karena kemasukan lamma menjadi ya'lam, ya, disukun, lamma ya'lam.
dia belum mengetahui. Berikutnya alam. Ya, alam artinya apakah belum. Atau bisa juga bukankah sudah. Ya. Contoh alam yaj'al. Ya, apakah dia belum menjadikan. Atau bukankah dia sudah menjadikan. Ya. Nah, di Al-Quran juga ada ya, alam naj'al lahu aynain. Ya. Bukankah kami sudah menjadikan baginya dua mata. Ya. Allah yang memberikan dua mata untuk kita. Nah, di sini pembahasannya alam yaj'al. Yaj'al ini adalah fi'il mudhari' majzum ya, yang dijazm dengan sebab alam, dan tanda jazmnya adalah sukun. Hasilnya yaj'alu ya, yaj'alu, tapi karena kemasukan alam menjadi disukun yaj'al ya, alam yaj'al. Huruf berikutnya alam ma. Alam ma artinya apakah belum. Contoh alam ma yahdur. Apakah dia belum hadir? Ya, apakah dia belum datang? Penjelasannya sama ya. Yahdur fi'il mudhari' majzum bi alam ma. Yahdur adalah fi'il mudhari' yang dijazm dengan sebab alam ma, dan tanda jazmnya adalah sukun ya. Aslinya yahduru, karena kemasukan alam ma menjadi yahdur ya. Di huruf berikutnya lamul amr. Lam amr dalam pemakaiannya li ya, satu huruf. Artinya hendaknya. Hendaknya. Contoh liyakhruj, hendaknya dia keluar. Ya, hendaknya dia keluar. Yakhruj ini fi'il mudhari' yang dijazm dengan sebab li ya, dengan sebab lam amr. Dan tanda jazmnya adalah sukun ya. Hasilnya yakhruju. Yakhruju ini dhammah, tapi karena kemasukan lamul amr menjadi disukun li yakhruj. Nah, kalau kita perhatikan li ini tadi ya sama dengan satu dari amil nasab tadi. Nah, lam kai dan lam juhud sama-sama satu huruf li. Ya, jitu lihat alam, aku datang untuk belajar. Untuk belajar, maka Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Ya, sama satu huruf, tapi beda maknanya. Cara membedakannya tinggal kita artikan saja ya. Tinggal kita artikan. Nah, yang sesuai yang mana? Apakah lam kai atau lam juhud? Ya. Atau tadi lam amr ya. Liyakhruj. Hendaknya dia keluar. Huruf yang terakhir la an-nahiyah. Nah, lam amr, lam yang menunjukkan perintah, ya amr artinya perintah, la nahiyah, la yang menunjukkan larangan, kalimat larangan. Dalam pemakaiannya la ini ya, lam alif, artinya jangan atau janganlah. Contoh la tajlis. Ya, jangan engkau duduk. Ya, atau kamu jangan duduk. Nah, tajlis ini fi'il mudhari' yang dijazm dengan sebab la, dan tanda jazmnya adalah sukun ya. Aslinya tajlisu ya di dhammah, tapi karena kemasukan la menjadi la tajlis ya, disukun. Baik. Nah, ini amil-amil atau lafaz-lafaz yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Jadi kalau kita lihat contoh-contohnya, fi'il mudhari' yang ada setelah lafaz-lafaz ini hanya satu ya. Dan ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.